Pemirsa, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan malam hari ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Nah, jelang pertandingan nanti malam kita akan membahas dulu kira-kira seperti apa kemungkinan-kemungkinannya dan juga peluang dari Timnas Indonesia sendiri. Sudah bergabung bersama saya, ini pengamat sepak bola Bang Firzi Idris. Selamat sore Bang Firzi. Ya, halo. Ya, selamat sore semua. Selamat sore. Baik, Bang Firzi, ini kita Ya, berbicara mengenai Sintayong terlebih dahulu. Sintayong berada di ya, dalam tekanan, begitu ya, Bang Firzi. Banyak pihak memberikan ya, pressure, usai kemarin kalah lawan Jepang, termasuk PSSI ya, ini juga memberikan pressure gitu. Bagaimana Anda melihat hal ya. ini? Iya, tekanan dalam artian bahwa seorang pelatih harus membuat timnya perform itu sangat wajar ya. Bahwa penampilan para pemain di lapangan kan juga karena seorang pelatih. Tapi kita juga dalam hal ini kita juga harus perhatikan konteks bahwa ini adalah debut Indonesia di round 3 kualifikasi, bahwa pertandingan terakhir kita menghadapi Jepang rank peringkat 15 dunia, 7 kali lolos beruntun ke Piala Dunia, 4 kali juara Piala Asia. Jadi memang hasilnya pasti kita tidak diunggulkan menang. Walaupun memang dalam laga Jepang itu mungkin kita nggak seharusnya kalah sebanyak itu karena beberapa gol datang dari individual mistakes, dan ini ditambah dengan hasil-hasil melawan Bahrain dan China ya. Jadi ini bukan hanya hasil lawan Jepang aja yang jadi pertimbangan, tapi bagaimana kita nggak bisa mengambil poin di China, kita gagal mempertahankan 3 poin di Bahrain. Ini memberikan tekanan kepada coach Shin tentunya, dan juga bagaimana dia di balik layar selama ini bersama timnas Indonesia. Jadi bisa dibilang juga jadi salah satu laga penentuan coach Shin Taeyong, karena Pak Erick Thohir sudah menuturkan bahwa akan ada evaluasi besar-besaran di timnas setelah laga ini. Besar-besarannya seperti apa? Nah, ini yang harus kita lihat, Mbak. Berarti Bang Firzi juga melihat posisi Ya, STY ini sendiri ditentukan oleh hasil lawan Arab Saudi malam ini? iya, mungkin lebih ke performa para pemainnya ya. Apakah Hmm. mereka menunjukkan diri, fight-nya mereka seperti apa di dalam lapangan. Karena kalau kita lihat juga, oke, Pak Erik ketika dia mengutarakan soal tim itu harus memberikan usaha, dia mengapresiasi ketika para pemain itu turun walaupun belum bisa memberikan hasil. Misalnya ketika dia memberi contoh di di kita kemarin di Piala Asia U23, ketika kita hampir selangkah lagi menuju Olimpiade tapi gagal di rintangan terakhir gitu. Jadi memang performance di laga ini jauh diharapkan ketimbang melawan kemarin ketika menghadapi Jepang gitu ya. Dan harapannya memang minimal ini 1 poin kita harus dapat di pertandingan nanti, apabila karena Pak Erik juga sudah memberikan target kalau nggak salah 9 poin tambahan ya. Jadi agar kita bisa Hmm. mencapai 12 poin yang artinya lolos peringkat keempat sesuai target awal di grup. Gini Group. Oke, Bang Firzi, tapi Hmm. kan kalau kita cermati sebenarnya untuk lolos Ya, Piala Dunia 2026 ini kan tidak menjadi prioritas target PSSI ya. ya. Targetnya kan hanyalah peringkat 3 atau 4 untuk lolos ke round Hmm. berikutnya, dan sejauh Lawan ini berikutnya kan ya. masih terbuka begitu ya peluang itu. Ya. Namun usai kekalahan lawan Jepang kan ketum ketum PSSI juga Erick Thohir ini bereaksi sedikit keras dengan menyebut kemungkinan dirinya mundur gitu ya dari Ya. jabatannya. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini tuh hal yang sebetulnya normal saja atau ada makna lain Hmm. sih? Iya, tentu sampai nggak normal ya kalau seorang chairman federasi, presiden federasi itu bilang dia ingin mundur gitu. Apalagi chance seperti yang tadi dibilang masih ada 5 pertandingan lagi setelah ini. Masih ada ronde laga Maret dan ronde laga Juni ya. Jadi memang apa yang kita lihat ketika kemarin Pak Ete bilang bahwa tidak ada lagi di ego di timnas Indonesia, semua tim ini milik Indonesia, tim ini milik bangsa. Jadi ya di situ mungkin sindirannya cukup kuat ya, agar pihak-pihak yang dirasa masih memiliki ego terlalu besar itu ya untuk lebih konsen membela timnas, lebih konsen memberikan yang terbaik bagi tim nasional, dan yang terutama memberikan hasil ya. Walaupun kalau kita lihat ya, Mbak Regina, untuk di Ya. round 3 ini sebenarnya perolehan poin Indonesia itu dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain sudah sangat baik ya. Vietnam menorehkan 4 poin, hanya 1 kemenangan. Sementara Thailand terakhir mereka main kalau tidak salah hanya dapat 2 seri.
Tapi memang hal ini kan di offset ya, diimbangi oleh bagaimana pemain-pemain kita diisi oleh mungkin pemain dengan tim terkuat setelah negara-negara Asia Timur ya, bahwa dalam artian kita punya pemain yang tampil di Liga Champions, di Liga Eropa, di kasta teratas Liga Eropa, walaupun memang nggak semua dari mereka adalah regular di timnya. Dan itu yang poin yang ditekankan juga dari ketum PSSI soal kenapa ekspektasi sekarang harus lebih tinggi dari ketika awal grup ini dimulai. Oke, nah Bang Firsi ngomong-ngomong soal pemain nih ya, tadi kan kita sudah Ya, membahas sedikit. Ini kan untuk malam ini Kevin Dix absen, Miss Hilgers ya, absen gitu ya. Maka sebenarnya ya, tidak ada perubahan berarti dari segi komposisi tim dengan saat kita melawat ke yes. Jeddah di pertemuan pertama. Kecuali ini nanti kita melihat nih Eliano masuk daftar starting player atau tidak. Nah, bagaimana untuk Ya. peluang sendiri timnas lawan Arab Saudi malam ini? Iya, kalau starting player kita akan sama, malah kurang lebih Arab Saudi yang sebenarnya lebih tidak diunggulkan ya, dalam artian bahwa dalam line up mereka kehilangan 3 pemain kunci, salah satunya Salem Al Dausari yang top scorer mereka yang gagal mencetak gol ke gawang Martin Paes dari titik putih di Jeddah. Tapi kalau kita lihat core tim, inti tim ini dari Coach Shin kan sebenarnya udah cukup kuat ya, 11 pertamanya at least bisa mengimbangi lah di level ini. Tapi apa yang terjadi yang lebih penting kan di babak kedua dan terutama pada menit 60-70-an, karena Indonesia di Jeddah menerima hingga 18 tembakan ke gawang dan mayoritas dari peluang itu juga terjadi pada menit paruh kedua, babak kedua. Jadi memang itu yang harus kita waspadai, bagaimana menjaga konsistensi permainan selama 90 menit dengan pemain-pemain yang datang dari bench juga tidak mengurangi kualitas dari permainan kita. Disitulah kita perlu pentingnya soal game management yang bagus dari pemain-pemain siapapun yang dipilih oleh Coach Sintayong pada laga nanti malam di GBK, Mbak Regina. Oke, ngomongin soal pemain juga Ya. kemarin kan sempat ramai sekali di sosial media dan lain-lain gitu ya, Bang, terkait Hmm. Eliano yang tidak main di Ya, 2 pertandingan sebelumnya. Nah, kalau ya. malam ini seberapa besar nih Eliano akan mendapatkan kesempatan kalau Bang Firzi ngelihatnya? Iya, kalau dari apa yang diutarakan Pak Sumarji ya, Ketua BTN sebelum pertandingan di latihan di lapangan Madia kemarin, dia mengutarakan emang ada beberapa alasan tim pelatih nggak memasukkan Eliano dulu, tapi itu Coach Shin akan melihat lagi perkembangan Eliano di latihan. Tapi Eliano dikatakan dia berusaha menerima kondisi ini, dia berusaha untuk tetap fight untuk memperjuangkan tempatnya. Dan memang Eliano ini to be fair, dia memang juga lagi susah menembus tim PSG Zoli ya. Laga terakhir dia duduk di bench, dia terakhir main 90 menit itu pada akhir Agustus. Menit bermainnya bahkan dia nggak bisa menyelesaikan 40 menit pertandingan itu sejak awal September kalau tidak salah. Jadi memang bagi dia juga mungkin ada penurunan form dari dia ya yang tidak terjadi musim lalu, karena kalau kita lihat data metrik bermainnya itu memang jauh lebih tinggi musim lalu ketimbang musim ini. Jadi ya saya harap Eliano kalau dia bisa memberikan permainan terbaiknya, dia pemain yang cepat, dia pemain yang bisa memberikan ancaman lewat sisi wing. Saya ketika bertanya kepada dia juga mengatakan kesiapannya untuk bermain melawan siapapun di putaran ketiga ini, dia tidak takut menghadapi siapapun. Mentalitasnya menurut saya udah bagus seperti yang dipertunjukkan oleh kawan-kawannya di timnas Indonesia. Tapi mungkin memang jurang level antar negara di level ini ya Mbak, di level 3 ini Mhm. mungkin emang sebesar itu ketimbang di round 2 di mana negara-negara Asia Tenggara juga bermain. Oke, berarti kita akan lihat Gitu. juga nanti seperti apa ya Bang Firzi. Tapi Bang Ya. Firzi, kalau faktor apa sih menurut Bang Firzi sendiri yang akan menjadi penentu nanti di Hmm. laga nanti malam ini sendiri? Ya, pastinya manajemen pertandingan dan ini sih Mhm. pemanfaatan peluang. Siapapun yang bisa Mhm. memanfaatkan peluang menurut saya akan mendapatkan hadiahnya, karena Arab Saudi pun sekarang lagi kesulitan di depan gawang. Mereka hanya mencetak 3 gol dari 5 laga, 3 pertandingan terakhir mereka gagal membukukan gol. Penyerang mereka udah 6 pertandingan tanpa gol, lini depan mereka juga lagi kesulitan. Ini sama seperti kita menciptakan banyak chances, kita menciptakan 2 high quality chances lawan Jepang, itu terbanyak dari laga-laga kita lain di putaran ketiga ini, tapi kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu ya. Kita nggak perlu menyebut individu, tapi kita harus memastikan bahwa seluruh pemain harus bisa menyumbangkan
gol. Kalau lini depan tidak bisa menyumbang gol, lini tengah, lini belakang juga harus menyumbang. Dan itu yang ketika saya ngobrol sama Sandy Walsh juga dia bilang emang kalau lini depan kita kesulitan mencetak gol, ya udah lini kedua, lini ketiga ikut membantu. Dan itu kan yang dia lakukan ketika kita mencetak gol lawan Arab Saudi di Jeddah ya, gol pantulan dari Sandy yang akhirnya mengoyak gawang Arab Saudi. Dan disitulah menurut saya pentingnya penyelesaian akhir di laga nanti, Mbak Regina. Oke, nah kalau starting 11 yang Ya, ideal menurut Bang Firzi sendiri apa Bang? ya. Perlu perubahan formasi nggak sih? Enggak sih, kalau menurut saya ya perubahan formasi terlalu ekstrim ya dengan Oh. waktu persiapan yang singkat dan apa yang para pemain udah rasakan di lapangan. Kayak si Miss Hilders bermain 3 back ya, dia nggak ada sekarang. Tapi misalnya Rizky Ridho bermain 3 back di belakang bersama Persija. Jaizes juga bermain 3 back sekarang bersama Venezia. Dan itu Justin Hubner adalah pemain yang selalu tampil 90 menit bagi Cochin apabila dia tersedia. Jadi emang formasi 3 back sekarang udah jadi patokan lah untuk para pemain kita sekarang. Tapi bagaimana kita misalnya mengolah bola dari belakang, distribusi. Kemarin di sesi latihan hari Minggu juga kita lihat bagaimana para kiper setidaknya di awal-awal latihan itu dilatih untuk melakukan clearance bola dengan kaki kiri ke sisi flank lapangan. Jadi itu juga harus kita waspadai bagaimana build up kita jangan sampai dirusak oleh pressing pemain lawan yang menurut saya mungkin akan intensitasnya sedikit berkurang dibandingkan ketika melawan Jepang karena kita tahu bagaimana Jepang dengan energi para pemain mereka tekanannya luar biasa di laga kemarin dan juga ketika di Piala Asia kemarin. Oke, nah Bang Firzi ini kan Ya, kalau ngomongin soal tim juga hmm, berulang kali gitu kan, ya, suasana tim itu disebut kondusif gitu Bang Firzi. Nah tapi ya. dengan 2 hasil minor terakhir kita kan gimana Anda melihatnya? Terlebih nih, ada info juga yang Hmm. menyebut, adanya kendala komunikasi gitu dalam penggunaan bahasa yang dialami para pemain Iya, khususnya dengan Coach Tien juga. Nah gimana komentar iya. Anda? Iya, soal komunikasi itu Mhm, wajar ya. Maksudnya saya di media day kemarin nanya ke beberapa pemain sih, setidaknya mereka mengatakan bahwa komunikasi lancar, coach bisa menyampaikan instruksinya dengan baik, dan itu kan yang seharusnya memang terjadi ya, itu yang penting. Tinggal bagaimana. Tapi kalau kita lihat yang banyak beredar di luar kan juga bagaimana kalau instruksi diberikan lewat orang kedua gitu dalam hal ini interpreter ya mungkin akan ada sedikit hambatan dalam menyampaikan pesan itu. Mungkin pesannya nggak 100% nyampe, tapi setidaknya kalau pemain-pemain yang saya temui Nathan, Justin mengatakan bahwa coachin bisa menyampaikan pesannya dengan bagus dan itu ya itu wajar kita harus apresiasi dan secara komunikasi tapi ya ini kan tidak mudah ya bagi pemain ya mhm, kalau lihat dari sisi pemain setiap pertandingan kita setelah Piala Asia kita pasti minimal kedatangan satu pemain di window iya, internasional. Kalau saya catat ada 8 apa 9 pemain baru yang datang setelah Piala Asia dan ini ditanyakan kepada Kevin Verdong di lapangan Ahmadiyah kemarin bahwa dia mengatakan ya emang mereka menambah kualitas, oke, tapi dari satu sisi mereka juga harus adjust lagi ke pemain-pemain itu. Mereka harus membangun chemistry, mereka harus membangun iya, pengertian permainan yang nggak datang begitu aja. Dulu saya pernah nanya ke Egy juga bagaimana sih dia membangun pengertian dengan Rafa Struijk waktu itu di lini depan. Ya, mhm, dia mengatakan ya memang harus ada proses adaptasi juga. Misalnya Egy, misalnya Rafa Struijk beda di karakter dengan Ramadan, dengan Dimas, striker-striker utama kita ketika itu, di mana Rafa lebih pingin bola-bola true balls misalnya, lebih to feet, bola-bola ke kaki. Nah ini yang timnas terus bangun dan dengan satu lagi Mbak, dengan tidak adanya laga-laga persahabatan setelah kita lolos dari round 2 ke round 3 ini, jadi mhm, setiap pertandingan itu kan adalah high stakes match ya. Jadi di iya, mana coach tidak bisa memberikan lebih tidak bisa melakukan eksperimen berlebih kepada iya. skuadnya. Sekalinya dia berusaha melakukan perubahan ke skuadnya, yang terjadi adalah ketika melawan China gitu. Jadi Iya. disinilah trikinya bagi seorang pelatih dan pemain untuk beradaptasi dalam situasi timnas. Iya, setuju Bang Firzi. Nah, Ya, Bang Firzi terakhir ya, prediksi skor ya. malam ini berapa?
Ya, kita itu dalam tekanan untuk mendapatkan 3 poin. Saya harap dukungan di SUGBK bisa memberikan tim suntikan itu. Kita tahu lawan negara-negara Asia Barat tidak gampang, tapi ya saya harap nih bisa minimal setidaknya dapat 1 poin. Karena kalau kalah lagi, ini akan menciptakan apa ya, gelombang negativity yang sayangnya akan berlanjut terus hingga timnas main. Karena di Piala AFF kan mungkin nggak semua pemain ini turun ya. Nanti pertandingan kualifikasi berikutnya adalah Maret. Jadi kita harus bisa menghentikan tren negatif ini, at least mendapatkan poin, para pemain fight, para pemain nunjukkan yang terbaik bagi Merah Putih. Itu sih Mbak. Doa terbaik ya Bang Firzi malam hari ini untuk Ya, timnas Indonesia. Kita sama-sama saksikan ya, nanti seperti apa laganya. Thank you sudah berbincang bersama kami Bang Firzi Idris. ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat nonton Bang Sama-sama. Firzi. Selamat sore.